Oke, selamat siang kawan-kawan. Sekarang kita berada di Nagahulambu di Kecamatan Pandribuan, Kabupaten Simalungun. Nah, beginilah kondisi hutan mereka sekarang. Semuanya sudah habis dibabat oleh TPL. Atas nama izin mereka melakukan perambahan besar-besaran di hutan Nagahulambu. Ini hanya sebagian kecil. Kalau kita pergi ke daerah Tapu, Tobasa juga hal yang sama akan kita lihat seperti ini. Betapa hancurnya hutan-hutan sekarang di Tanah Batak akibat perambahan besar-besaran yang dilakukan oleh TPL. Inilah masa depan anak-anak kita, masa depan penerus sekarang, masa depan penerus yang akan datang. Akan kita warisi hutan-hutan yang sudah gundul, udara yang tidak akan segar lagi. Jadi untuk TPL segeralah hengkang, dan untuk negara segeralah mencabut izin perusahaan ini supaya kita benahi lagi hutan-hutan di Tanah Batak ini untuk rakyat. Jagoni Batakon, Rodi Mesopotamia, Sulema Botoi, Angurdo Batali, Bauntanai, Nila Etete, Oromate Belo, Narangani Abijon, Malalaga Bebuhu, Kolo Atapi Nisangi, Sibayo Marsenjata, Makaroro Tuta, Ola Nakabe Bedobe, Makani Bayo, Sidang Natumoda, Imani Tepel, Doni Gondutio, Dilani Roai, Godang do Jenderal, Anati Bataki, Tursada Somargi, Orang presiden, apalah sadape, dan apa sohoni, tutupin dorayon ganti koartu TPL, yang lau bola data no Batak tong dijajah, cuma saya dangul doni hilala kami Batak, hidup do nama lo tadu cuma mola-mola, Amangka Jokowi, amangka siapku, bagi madukon. Matu abarami, sudah nama saon, salmu oli sudah. Kalau TPL gaya tadu batu reon, lamorot TPL las umodang si ulaun, kita salun natapalau ma TPL. Madu bola na pasarian tulungan nang sanksi amudongan gabi pengangguran dong lao TPL nang sudah di pature kompagi 100 batang san. Jenderal anani Bataki Tunsada Somargi Nunga ono presiden Apalah sadape dan apa soni Jokowi amat
siatu bigi mantu ko ampe matua barami sude nama saon salpuoni sude palau TPL tapature tano mata palau TPL kami bagi bangso batang palau TPL tapature tano mata palau TPL kami bagi bangso batang palau TPL tapature tano mata palau TPL kami bagi bangso batang palau TPL tapature tano mata. Sekarang ada susah, tak ada lagi pencarian. Ayaman dari naik. Bagaimana pemerintah terhadap kami di sana? Sejujurnya saya berkata, 30 tahun akui itu dosa kamu. Kepada para investor, terimalah keuntungan dari perusahaan ini atas penderitaan masyarakat ada di Lubuk Sidorus. Tutup TPL sekarang juga. Tanah leluhur kita, tanah dan tanah bata. Untuk itu kawan-kawan, mari sama-sama kita katakan usir TPL. Bahwa TPL hanya menyengsarakan rakyat, bahwa TPL hanya merusak dan membuang limbah ke Danau Toba, bahwa Danau Toba adalah tahun leluhur bagi kita orang Batak. Untuk itu kita jangan pernah takut, kita jangan pernah mundur, usir TPL. Kemiskinan pada saat ini setelah TPL yang selalu merambah tanah adat kami, dan selama ini kami di sana hidup dari Kemenyan, tapi saat ini Kemenyan sudah habis ditambah, maka masyarakat tidak bisa lagi menyekolahkan anak, dan sampai saat ini kami merasakan drastis ekonomi masyarakat yang ada di desa Padumas Pintu Uta yang sudah menurun, tidak bisa lagi menghidupi anak-anak. Oleh sebab itu kami mohon kepada pemerintah yang telah memberikan izin kepada TPL, tolong direvisi kembali supaya kami bisa hidup untuk menghidupi anak-anak kami di sana dan mewarisi tanah adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang pada kami. Memang kami sudah menghuni desa itu jauh sebelum dibentuk Republik Indonesia, maka nenek moyang kami sudah hidup di sana beratus-ratus tahun sampai saat ini tidak pernah ditinggalkan, dan sekarang sudah dirampas oleh TPL. Oleh sebab itu kami mohon kepada bapak-bapak polisi tetap mengamankan semuanya pengusaha yang sudah membuat masyarakat resah di dalam daerah kami, yaitu Padumas Uta, Ubaka Sedutan. Oleh sebab itu kami membawa kepada TPL akan memperhatikan sebagaimana keluhan-keluhan kami ini supaya bisa lagi merevisi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk izin mereka. Terima kasih buat PT TPL
Terima kasih atas kebaikanmu yang telah menindas masyarakat Tapanuli. Saya perwakilan dari Desa Lumban Sitorus, tempat lokasi pabrikmu sekarang. 50 hektar lahan Lumban Sitorus telah Anda rampas. Terima kasih kepada Bapak Sukamto Tanoto yang telah dengan sukarela menindas kami selama 30 tahun. Kamu datang ke Porsea dengan iming-imingmu, dengan cara memanipulasi adat, dengan cara mengintimidasi masyarakat adat Lumban Sitorus, dengan cara mengkriminalisasi masyarakat adat Lumban Sitorus. Itu fakta. Selama ini Anda berkata, apa dasarnya masyarakat Lumban Sitorus mempunyai tanda adat di lokasi pabrikmu. Tetapi BPN Sumatera Kabupaten Toba Samosir telah menunjukkan fakta SK Gubernur 359 yang menyatakan bahwa tidak ada masyarakat adat Lumban Sitorus menyerahkan tanah kepada kalian. Itu fakta di dalam rapat dengan pendapat DPRD Kabupaten Toba Samosir. Anda telah bekerja sama dengan pemerintah negara Republik Indonesia ini, terutama Kabupaten Tapanuli Utara, untuk membodoh-bodohi masyarakat adat Desa Lumban Sitorus. Terima kasih atas penjajahanmu terhadap tanah adat kami, tanpa ada belas kasihan, tanpa apa. Tetapi sebenarnya kami tidak inginkan belas kasihan dari Anda. Kami inginkan hak kami. Kami tidak ingin apa-apa lagi atas tanah kami. Kami ingin itu dikembalikan. Tidak ada satu kata, harus dikembalikan. Sejujurnya saya berkata, 30 tahun, akui itu dosa kamu. Kepada para investor, terimalah keuntungan dari perusahaan ini atas penderitaan masyarakat adat Lumban Sitorus. Di lahan kami itu berani TPL mengancam saya sebagai perempuan, kekerasan kepada saya sebagai perempuan, membawa polisi, membawa brimob, sampai buka baju saya di situ. Tidak ada perhatian TPL. Dalam kami harus di sana, bahkan saudara saya dipenjarakan sampai 3 bulan. Bagaimana pemerintah untuk kami? Sekarang ada susah, tidak ada lagi pencarian. Ya man, dari naik. Bagaimana pemerintah terhadap kami di sana? Sudah 300 tahun di situ nenek moyang kami. Sudah 8 generasi turun temurun, tidak pernah kami tinggalkan kampung itu. Kampung itu. Kenapa berani DPL mengusir kami dari situ? Bukan itu lahan gundul, bukan lahan alam-alam. Itu lahan yang dipelihara. Opung kami dulu menanam tanaman karena obat ketemu. Bukti-buktinya masih ada, tinggal satu-satu di situ. Delegasi tadi tegas ya, kalau tidak bisa memberi surat pemberhentian terhadap presiden, paling tidak kita meminta stampas atau pemberhentian sementara untuk kegiatan TPL. Tapi Pemkab tidak tegas menjawab, dan itu karena tidak wewenangnya juga. Ratusan masyarakat Negerian Sihotan melakukan aksi demonstrasi meminta pemerintah melakukan penutupan atas prosesi penebangan hutan di Kabupaten Samosir karena dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir bandang bercampur lumpur di Kenegerian Sihotan pada tanggal 13 November yang lalu. Setelah melakukan orasi sekitar 1,5 jam, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menemui para demonstran dan mengajak utusan demonstran untuk melakukan diskusi bersama. Akhirnya Bupati Samosir menyetujui aspirasi warga Kenegerian Sihotan untuk meninjau kembali izin penebangan di wilayah PT Toba Pool Lestari Terbuka Sektor Tele di Kabupaten Samosir. Pernyataan
tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom kepada ratusan masyarakat Kenegerian Sihotang yang terdampak banjir bandang Kenegerian Sihotang di halaman kantor Bupati Samosir pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Sikap Bupati Samosir menyetujui peninjauan kembali terhadap izin PT TPL di Kabupaten Samosir langsung diwujud nyatakan Bupati Samosir dalam suratnya kepada Gubernur Sumatera Utara perihal investigasi. Kata Bupati Samosir bahwa sehubungan dengan penyampaian aspirasi masyarakat Kenegerian Sihotang Kecamatan Harian pada tanggal 4 Desember tahun 2023 terkait terjadinya banjir bandang pada tanggal 13 November tahun 2023. Bupati Samosir bermohon kepada Bapak Gubernur bermohon untuk memfasilitasi tindak lanjut kesepakatan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, yaitu perlu dilakukan kegiatan investigasi oleh tim independen dan mengikut sertakan Forkopimda dan akademisi untuk mengetahui penyebab banjir bandang di Kenegerian Sihotang. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan barang-barang benda, kehilangan kawanan. Kami menantikan kehadiran Bapak di lokasi kejadian. Kami lebih nyaman tinggal di kantor bupati. Jika perusahaan yang di atas sana, kami tahu hutan di Sitombi itulah di atas Kenegerian Sihotang. Sekarang sudah mundur. Dukung TPL. Cukup kita sudah. Nungarong TPL, nungarong untung dari kamu. Usuk kesalai ada untung dari kamu. Duduk TPL. Bupati, inilah rakyatmu yang berada di 4 desa di Kenegerian Sihotang. Mereka merasa tidak pernah ada keuntungannya adanya berdiri TPL, khususnya di Kecamatan Harian. Duduk TPL. Segera kami rakyat ini memerintahkan Bapak Bupati segera hadir di sini. Saya rakyat, amanat konstitusi negara kita mengamanatkan rakyat ini dalam berbagai tertinggi. Setuju? Kita berhak meminta Bupati harus hadir di sini. Bupati harus hadir di sini. Ini itu amanat konstitusi, bukan cap persoalan yang mengatakan, bukan hanya keseluruhan, tapi konstitusi. Ya, asal mau sama asal mau kami, aman nama saya kami. Yang pertama, ya, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di dalam hal ini yang berasal dari kota, ya, yang hari ini telah melakukan haknya, ya, untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya bencana yang beberapa waktu lalu melanda di daerah kota. Tentu kami atas nama pemerintah berdiri di tengah-tengah masyarakat, ya, dan kami pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan masyarakat. Dan hari ini tadi telah disampaikan oleh penanggung jawab tadi atau koordinator ya, koordinator lapangan aksi demo ini akan menyampaikan aspirasinya, ya. Untuk itu kami dari pemerintah Kabupaten Samosir bersedia, ya, untuk menerima perwakilan, ya. Ini saya minta perwakilan dari masyarakat yang melakukan atau menyampaikan aspirasinya hari ini. Saya minta mungkin sekitar 5 orang, ya, karena memang ruangan kita terbatas, ya, tidak mungkin semua masuk, ya. Jadi kami minta perwakilan yang memang kami harapkan betul-betul terdampak di daerah tersebut. Ya, saya tidak mau ini nanti yang mewakili orang luar, ya, atau bahkan tidak berdomisili di situ. Harapan saya ini yang saya terima adalah tokoh masyarakat dan betul-betul yang terdampak di daerah itu. Ya, agar ini benar-benar murni, ya. Saya ingin murni, tidak mau ada aksi ini ditumpangi atau ada niat lain.
Kalau kita niatnya baik, sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita sampaikan aspirasi, kami siap menerima. Oke, saya tunggu kamu dan Inang semua. Ya. Baik, pada sore hari ini ya kami dari Pemkab Samosir telah menerima aspirasi dari masyarakat Negerian Selatan, di mana tadi sudah kami terima mewakili 5 orang dari wakil dari masyarakat yang melakukan aspirasi sudah disampaikan dan sudah dituliskan dalam sebuah surat yang mana ini menjadi keputusan bersama. Saya harap ini nanti harus dibacakan. Inilah yang menjadi keputusan kita pada sore hari ini. Bacakan apa yang menjadi aspirasi dan kesepakatan kita bersama. Baik, terima kasih. Sifat penting perihal permohonan investigasi kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Utara di Medan. Sehubungan dengan penyampaian aspirasi masyarakat ke Negerian Selatan, Kecamatan Haryang, tanggal 4 Desember 2023 terkait terjadinya banjir bandang pada tanggal 13 November 2023. Maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak untuk mohon kiranya dapat memfasilitasi tindak lanjut kesepakatan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, yaitu 1. Perlu dilakukan kegiatan investigasi oleh tim independen dengan mengikutsertakan Forkopimda dan akademisi untuk mengetahui penyebab banjir bandang di Kedegrian Sihota. 2. Mengingat survei Seranoff yang cukup tinggi di Kabupaten Samosir dan mengantisipasi agar tidak terjadi banjir bandang sekaligus memenuhi amanat peraturan daerah Kabupaten Samosir nomor 3 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Samosir tahun 2018-2038 bahwa seluruh wilayah dinding kaldera adalah merupakan kawasan perlindungan di bawahnya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat meninjau kembali izin penerbangan di wilayah PT Bapak Lestari TBK Sektor Tele Kabupaten Samosir. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Tembusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jakarta. 2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir. 3. Kepala KPH 13 di Sangkul. 4. Manajer PT TPL TBK di Persea. Inilah surat bupati sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh Tuan Nabi Sederhana Dr. Pasal Tami Maulana. Telah peduli terhadap dampak dari banjir yang melanda beberapa waktu lalu, dan saat ini aspirasi sudah kami terima dan sudah langsung dituangkan dalam beberapa kesepakatan dalam sebuah surat yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan tertinggi kita, yaitu Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sekali lagi kami atas nama pemerintah sini berdiri di tengah-tengah masyarakat, memastikan bahwasanya kami ada di depan masyarakat dan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, khusus masyarakat Kedegrian Selatan. Sekali lagi saya mengapresiasi seluruh peserta yang menyampaikan aspirasi, yang menggunakan haknya pada kesempatan kali ini, sehingga penyampaian aspirasi pada sore hari ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga tertib. Tepuk tangan dulu untuk seluruhnya. Ini seperti apa tadi pertemuannya dan apa tuntutan dan maksud dirasa ini? Ya, terima kasih. Kami warga Sihotang konsisten menuntut, pertama tutup TPL, ya kan? Kita tuntut Pak Bupati untuk merekomendasikan kepada Bapak Presiden supaya TPL ditutup di sektor tele. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kembalikan ekosistem hutan lindung di Tonggi-Tonggi dan juga yang ada di tele. Itu yang kedua.
kedua. Terus yang ketiga, Indorayon atau TPL harus bertanggung jawab atas kerusakan banjir bandang yang diakibatkan banjir bandang pada tanggal 13 November yang lalu. Itu yang utama. Namun jawaban Pak Bupati, mereka tidak punya hak untuk menyurati, bahkan menutup TPL, tidak punya wewenang. Yang menjadi wewenangnya adalah hanya bisa memberi surat rekomendasi, semacam investigasi yang dilakukan secara independen kepada Bapak Gubernur. Itu yang bisa dilakukan oleh Bupati. Warga melalui tadi perwakilan tegas menyatakan itu tidak boleh berlama-lama. Kita minta kalau boleh jangan lewat bulan Desember ini. Itu tegas tadi kita sampaikan. Dan tim investigasinya adalah harus tim independen yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, kira-kira begitu. Bisa-bisa di kemudian hari kita langsung ke TPL-nya, aksi demo besar-besaran. Itu investigasinya untuk mencari tahu tentang apa ya? Katanya bahwa penyebab yang sebenarnya itu apa? Apakah TPL atau faktor lain? Itu menurut Pemkab perlu diinvestigasi. Itu katanya kemarin. Tapi warga tetap konsisten bahwa itu tidak perlu diinvestigasi lagi. Sudah barang pasti bahwa itu adalah tindakan TPL. Kira-kira demikian. Baik, tadi kan ada permintaan warga terkait tentang supaya ada dilakukan standpas penebangan sementara di kawasan Tele sehingga tidak terjadi lagi banjir ketika hujan. Itu apakah sudah dilakukan? Ada apa hasilnya? Delegasi tadi tegas ya, tegas kalau tidak bisa memberi surat pemberhentian terhadap Presiden, paling tidak kita meminta stampas atau pemberhentian sementara untuk kegiatan TPL. Tapi Pemkab tidak tegas menjawab. Dan itu katanya tidak wewenangnya juga. Itu menurut mereka. Tapi yang pasti kita juga ceritakan bahwa sampai di hari kelima pasca banjir, TPL tetap mengadakan aksinya di sana. Sesuka hatinya masih beraktivitas menebang hutan. Selamat sore. Selamat sore. Pak Asisten, kita mau menanyakan apa yang tadi secara umum menjadi tuntutan daripada demonstran warga masyarakat di negeri Sopang. Baik, terima kasih. Masyarakat berharap bahwasanya ada respon dari pemerintah terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian. Dan mereka meminta agar Bupati menyurati pemerintah atasan terkait dengan kondisi ini, karena disinyalir menurut mereka bahwa ada kaitannya itu dengan PT TPL yang beroperasi di Sitonggi-Tonggi, Kecamatan Harian. Dan dari hasil penyampaian aspirasi tersebut, kita coba mengajak mereka sebagai perutusan untuk berdiskusi, ya, dan diutus 5 orang untuk berdiskusi bahwasanya tuntutan mereka itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka memang secara sepihak kita tidak bisa langsung memvonis atau menjas PT TPL, ya. Maka memang perlu kajian. Maka yang sekarang yang memiliki kewenangan terkait dengan kehutanan itu adalah gubernur. Maka kita bermohon kepada gubernur agar dilakukan atau difasilitasi pembentukan tim investigasi, sehingga tim investigasi ini bisa memberikan informasi kepada kita terkait apakah ada hubungannya kegiatan itu dengan banjir bandang, seperti itu. Atau yang kita minta itu ke gubernur adalah ya difasilitasi dalam rangka tim investigasi melakukan kajian akan banjir bandang yang terjadi di sana. Baru yang kedua, kita juga sesuai dengan tuntutan mereka, maka memang Bupati juga tadi itu merespon, artinya dalam rangka fungsi konservasi sebagai anggota Global Geopark UNESCO atau UNESCO Global Geopark, dan yang kita tonjolkan di sana adalah biodiversity, maka memang di Perda kita, Perda nomor 3 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kawasan Danau Toba, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Samosir, bahwa sepanjang dinding darat adalah kawasan perlindungan di bawahnya,
Artinya kalau kita lihat itu kan di kaldera itu mulai dari 3 kecamatan ini kan adalah daerah merupakan perlindungan di bawahnya. Maka untuk itu kita berharap agar ada peninjauan kembali izin penebangan oleh TPL di kawasan harian di beberapa lokasi di kawasan harian yang merupakan dekat dengan dinding kaldera. Itulah harapan kita, biar jangan ditemukan lagi. Dan Tuak adalah minuman beralkohol rendah yang difermentasi dari pohon nira atau pohon enau. Tuak sangat dekat dengan orang Batak, bahkan dalam budaya Batak dikenal istilah persituak natonggi. Tetapi bagi masyarakat adat Nagahulamu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tuak bukan hanya merupakan minuman budaya, tetapi juga sekaligus merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Tetapi saat ini, tuak yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka, yang juga merupakan sumber mata pencaharian utama mereka, terancam punah dan hilang. Molo dihalami halak Batak, masai tabulu na minum tuakon. Jadi moloro akka hula-hula lapatan na ido iban tuakon pasangapon hula-hulai mardongan si panganon nang nalong lomu. Asa sangap jala raja hula-hulai iban akka pergelengon na. Tasongani ma ya Batak. Hira-hira jamo na mula sebelien mang nasya kauma ba tukor itu do minum tuak. Barapak na si minum-minum son patabagogo. Na pe tabba selera do iba na kurang selera hinan. Jadi borngin na ibe masay tabuhi ang mudum. Lisoy, lisoy, oh maridu. Lisoy, 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 hidup matu akmin, lisoy. Molo kegunan itu akon atong le budak kiet do. Mabani gula merah, hasil ni ijuk na taruh ni jabu, saringan ni aik na kotor. Jadi lidi nai buih bet sapu. Jadi gua nai imam paton aka ina-ina baru patus detong padorason air susu ni danak manang poso-posoi. Imam tabuni tuakon di halak Batak. Hawi si panguluai doi. Iruban na ilarang pung namin na jualo mabuat tauhan. Molo tung na perlu-perlu pa buat hawi si untuk ipakai doi. Ipai parhutau doa make. Sekitar tahun 1980-an, ketika itu rejim Soeharto sedang berkuasa, pemerintah Indonesia memberikan izin konsesi hutan yang sangat luas sekitar 206.000 hektar kepada sebuah perusahaan kertas yang bernama PT Indorayon yang berganti nama sejak 2002 menjadi PT TPL. Kita tahu bahwa Indorayon adalah anak perusahaan dari sebuah investasi yang bernama April. Izin konsesi TPL yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut, di mana sebelumnya hutan alam masih tumbuh dengan sangat baik, akhirnya diganti dan ditebangi oleh Indorayon atau TPL menjadi tanaman eukaliptus. Meskipun di areal konsesi Indorayon atau TPL tersebut terdapat hutan yang telah dikelola oleh masyarakat adat berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun lamanya, yang juga merupakan
sumber mata pencaharian hidup masyarakat, tetapi Indurayon atau TPL tidak peduli. Mereka terus-menerus membabat habis hutan di sekitar Tanah Batak. Sudah barang namion ngaito bang TPL tang mga pehami tuak jengkol pote kulit manis dok coring sudah imang habis sudah BTPL jalahami pernah gaulabu pola nama buat gaji nama upah 20 alang habis barang nami sudah itu bang TPL jelek ku pedang bumi pas sekolah ke sono mesti ada pencarianku waktu larong dekul nami lo kota nami lo juga nami gue hilang tapi aku SMP pas sekolah jelek ada nape hasilan ni dapat tuh sao tikotina 20 juta per tahun jadi songonari 200.000 pedang dapat tuh per tahun jadi nangerian bung masuk TPL hulap Jalapul nami be, kicir nami tunggu nami, amate be. Jalai tunggu di hutan nami ope, amengedu. Kalau raudan, kebanjiran. Kalau logari, mual terancam. Nasi tak kami urut TPL. Bersih kita ini, sabi, isi wari kalipus. Ibabangun nami seorang. Tuk nami be perlu takut, jengkol nami terbaik. Sopo nami tuturi. Kami belum ngeleng nami be. Anduau sayang duau amannya nakoku unang saimuru mukiau olan alan inasoada alang otta nyeri dunia kita Umoko bakaya na kota wa may benon nasib pero mambay ibu at halak ibu at Indurayon doa kapinukan niyo punta amang anak ko Burju bahwa manggo di perumain bohong namu mangula tung mana kagaji be Tuhan mana tak mau Tuhan minada ngelong Tuhan mana tak mau Tuhan minarang lo Pengumuman hutan adat Nagahulambu bukan hutan negara sesuai dengan keputusan MK nomor 35 garis miring PUU garis datar Romawi 10 garis datar 2012. Kami sekarang kami usir tapi dari sini. Ini mana tanah milik kami. Tangan itu, penduduk Serang itu bahkan mengancam anak-anak seperti inilah, mengancam anak segera diusir kata TPL sama kami. Memberi beberapa orang itu membawa laris panjang, bahkan membawa pasukan berat. Presiden SBY yang kita hormati itu kata
dengan kemerdekaan, kita bilang tidak, karena kita tidak merdeka. Sepakat semua? Yang dimiliki rakyat ini tidak bekerja, sehingga rakyat terpaksa turun ke jalan. Mereka hanya memprioritaskan pembangunan kantor, pembangunan gedung-gedung yang padahal tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat. Kami minta kepada anggota DPRD dan pimpinannya, mohon Pak, kasihani kami. Persoalan ini sudah bertahun-tahun kami harus berhadapan dengan senjata polisi di lahan karena mengawal PT TBL untuk menghancurkan lahan kami. Di sini ada 2. Ada 45 anggota DPRD di Simalungun. Yang ada hanya 2. Saya nggak tahu apakah 2 ini cuma mewakili rakyat atau hanya mewakili pengusaha TPL. Seharusnya dinas kehutanan ketika TPL melakukan penebangan sudah tahu itu tanah siapa, milik siapa, di mana titik koordinatnya, di mana tata batasnya sudah tahu. Bukan ketika ada konflik ditanya di mana titik koordinatmu, di mana tata batasmu, walaupun yang memberikan izin itu Menteri Kehutanan, tapi penguasa di Kabupaten Simalungun ini masalah hutan ada di seputaran Kabupaten Simalungun. Kepada Pak Kadis, kami sangat kecewa kepada Bapak ketika Bapak tidak tahu tugas karena mengatakan tidak tahu mana tanah rakyat, mana tanah hutan. Betul? Betul. Mengharapkan dan juga kepada Pak Camat supaya kegiatan PT TPL bisa lepaskan. Terima kasih DPR. Apa itu ada pengaduan rakyat, pihak kepolisian harus tanggung TPL. Sudah mengatur tentang penebangan, undang-undang kehutanan juga sudah mengatur. Itu sudah di daerah das. Pihak kepolisian harus mengusut penebangan itu ilegal. Tanya aja dinas kehutanan, sudah jelas dinas kehutanan sudah minta, mana peta prosesnya, tidak ada. Yang mereka tunjukkan adalah Kami masyarakat adat yang bergabung dalam aliansi rakyat membuka TPL menuntut agar DPRD Simalungun segera mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Simalungun dan pihak kepolisian Resort Simalungun agar melakukan 1. Kembalikan hutan adat Nagahulambu, Sembingan dan sekitarnya. Dan tangkap dan adili tim perusak lingkungan TPL. 3. Hutankan kembali tanah adat yang dirusakkan oleh TPL. Yang keempat, ini mungkin tarik brimob dari hutan adat. Dan sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini, kami dari DPRD telah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, dan ini akan kami tindaklanjuti melalui tahapan-tahapan pembahasan di DPRD. Karena tadi telah kami sampaikan bahwa sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi, ada aturan-aturan, ada tata tertib di DPRD ini yang harus dilalui sehingga rekomendasi itu dapat diterbitkan oleh pimpinan DPRD kepada bupati atau kepada pihak-pihak yang memerlukan rekomendasi tersebut. Kami DPRD akan membahas dalam waktu rekomendasi yang mungkin akan kami keluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Karena tahapan-tahapannya akan berjalan, pertama akan dibahas oleh Komisi 1. Walau saya sangat setuju bahwa ini akan ditindaklanjuti terhadap panja atau panitia kerja untuk menindaklanjuti segala permasalahan dan rekomendasi nantinya dari DPRD dapat memuaskan masyarakat, memuaskan berbagai pihak. Ya, dalam hal ini Aman mendesak pemerintah mulai dari kabupaten hingga pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kehutanan, agar segera membuat wilayah adat Nagahulambu itu distanpaskan atau status quo. Artinya segala operasional perusahaan TPL untuk berhenti
sementara sampai proses penyelesaian yang jelas. Hal ini bertujuan agar menghindari konflik di lapangan, karena sampai hari ini tanaman warga hutan adat mereka itu terus ditebang, dirusak oleh perusahaan. Konflik yang terjadi di wilayah adat Nagahulambu atau komunitas Nagahulambu, pemerintah daerah melalui legislatif ataupun eksekutif harus segera mensahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengukuhan hak-hak masyarakat adat, khususnya hutan dan tanah adat di Simalungun. Nah, artinya dari Aman kita juga bisa mendorong komunitas untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat Nagahulambu dalam rangka proses advokasi, karena melalui peta ini akan memberitahukan kepada pihak lain bahwa itulah wilayah adat mereka. Nah, kita dari Aman Wilayah Tanah Batak mendesak juga komunitas untuk segera melakukan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif. Pengalaman saya, pengalamannya Nagahulambu tidak kecualian, agak biasa sebetulnya. Sering terjadi pemerintah dan perusahaan mengambil wilayah adat untuk menggunakan kepentingan mereka tanpa kesepakatan atau berpikiran masyarakat sendiri. Hasilnya adalah masyarakat semakin miskin, kesejahteraan mereka turun, lingkungan hidup sering rusak, kebudayaan mereka hilang, kaitan antara mereka dan tanah putus. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Era Indonesia TV. Warga Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan melakukan aksi tanam diri untuk menolak keberadaan PT Toba PULP Lestari atau TPL yang beroperasi di desanya Kamis kemarin. Warga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap dan membantu warga. Aksi tanam diri warga Desa Sanggapati merupakan aksi protes terhadap PT Toba PULP Lestari yang beroperasi di desanya. Sejumlah alat berat milik PT Toba PULP Lestari yang berada di lokasi menurut warga telah merusak tanaman karet milik warga. Tanaman karet ini merupakan sumber kehidupan warga setempat. Aksi warga terhadap keberadaan PT Toba PULP Lestari sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun pihak perusahaan masih saja melakukan aktivitasnya di lokasi lahan tersebut. Salah seorang warga, Pardamaian Pulungan, menegaskan jika pihak perusahaan tidak mengindahkan tuntutan warga untuk menghentikan kegiatan di lokasi lahan milik warga, maka mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar sampai pihak perusahaan hengkang dari lokasi lahan tersebut. Saat ratusan warga mendatangi lokasi, pihak PT Toba PULP Lestari sedang tidak berada di lokasi. Tampak sejumlah alat berat ditinggalkan di lokasi lahan tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Abi Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV. Ratusan masyarakat dari 4 desa kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang menjadi korban banjir bandang melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Samosir.
Dengan menggunakan kapal bermotor, ratusan masyarakat menyeberangi Danau Toba mendatangi kantor Bupati Samosir untuk berunjuk rasa. Ratusan masyarakat ini menjadi korban banjir bandang pada 13 November lalu di Desa Siparmahan, Desa Sampur Toba, Desa Dolok Raja, dan Desa Turpuk Limbong. Aksi unjuk rasa ini diikuti suami dan anak korban yang tewas akibat tertimbun longsor pada 13 November lalu. Dalam aksinya, masyarakat menyampaikan 3 tuntutan, diantaranya meminta Bupati Samosir segera membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk segera menutup PT TPL di sektor tele, pengembalian ekosistem hutan lindung di hutan Sitonggi-Tonggi, dan meminta PT Toba Pulp Lestari untuk bertanggung jawab atas kerusakan akibat banjir bandang yang ditimbulkan oleh penebangan pohon di hutan Sitonggi-Tonggi. Keluarga korban Rimlas Roida mengaku kecewa terhadap Bupati Samosir yang hingga saat ini belum pernah mengunjungi keluarga korban. Rabatkan barisan, semakin rapat. Tuntut Pak Bupati untuk merekomendasikan kepada Bapak Presiden supaya TPL ditutup di sektor tele. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kembalikan ekosistem hutan lindung di Sitonggi-Tonggi dan juga yang ada di tele. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Indorayon atau TPL harus bertanggung jawab atas kerusakan banjir bandang yang diakibatkan banjir bandang pada tanggal 3 Desember yang lalu. Itu yang utama. Dan juga pasca banjir, TPL tetap mengadakan aksinya di sana. Sesuka. Koordinator Aksi Catur Sihotang mengatakan pihaknya telah menyampaikan 3 tuntutan warga untuk segera ditindaklanjuti oleh Bupati Samosir. Meski telah terjadi longsor di 4 desa di Kenegerian Sihotang, PT Toba Pulp Lestari masih tetap melakukan penebangan kayu di hutan Sitonggi-Tonggi di hari kelima pasca banjir bandang. Hari ini saya sedang menelusuri hulu dari air yang menyebabkan banjir bandang di Desa Simangulape. Jadi saya saat ini berada di Desa Habeaham. Dan saya sedang menelusuri hulu sungai yang mengakibatkan banjir bandang pada tanggal 1 Desember kemarin di Simangulape, teman-teman. Dan ini guys, kita sudah sampai di atas dan dari sini kita bisa melihat langsung kondisi di bawah. Saya ada di hulunya saat ini. Dan ini hotel senior. Jadi hulunya itu di sini ya, hulunya di sini ke lembah yang ini. Jadi bukit yang itu dan yang ini bertemu dan di sana ada lembah. Nah, di sana masih nampak bekas-bekas longsorannya. Nanti kita upayakan untuk turun ke situ. Nanti akan saya upayakan dulu. Sementara kita dari sini saja. Inilah situasinya, teman-teman. Situasi di Simangulape kalau kita lihat dari atas. Hari ini kami bersama teman kita berusaha mencapai hulu dari sungai yang menggerus tanah dan batu sehingga longsor di atas ini. Dan di sini cukup terjal ya. Memang tadi pengamatan saya di hulu di sana ada apa namanya? Ada semacam tempat kayaknya baru penebangan kayu dan ada pembukaan jalan untuk alat berat bisa masuk mungkin untuk mengambil kayunya di atas sana pas di hulu dari sungai ini. Kemungkinan prediksi saya yang tersumbat adalah pembukaan jalan itu sehingga dia menampung air.
kemungkinan sisa-sisa dari pengambilan kayu itu terbentang di lembah ini, di lembah yang dulunya hanya sebuah sungai kecil ini. Kemudian airnya menumpuk karena tersumbat oleh sisa-sisa pengambilan kayu. Dan saat hujan deras, sungai itu meluap. Tumpukan itu longsor, dan tiba-tiba air yang sudah menumpuk di sana tumpah dan menggerus ini, mendorong semua batu-batu ke bawah sana. Itu kemungkinan ya, karena saya memang lihat tadi di sana ada semacam jalan alat berat yang diteres melewati lembah ini, melewati lembah yang ini. Itu hanya praduga sementara teman-teman ya, tapi nanti saya upayakan untuk sampai ke tempat yang saya katakan tadi supaya lebih jelas infonya. Nah, inilah situasinya teman-teman. Jadi saya berada di Desa Habiahan untuk menyaksikan dari atas seperti apa itu situasi terkini, situasi Desa Simangulape kalau kita lihat dari atas, kurang lebih seperti ini. Jadi alur sungai yang membawa batu-batu ke bawah itu adalah lembah yang ini. Jadi bukit itu dan bukit tempat saya berdiri ini bertemu di bawah sana. Kemudian di situ ada lembah yang dialiri oleh sebuah sungai kecil. Dari bawah juga sepertinya sudah ada jalan itu ya. Sudah ada jalan yang dirintis, kemungkinan itu dari tim-tim BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ingin melihat ke hulu sungai. Itu ada jalan di bawah itu saya lihat. Nih, ada jalan yang dibuka. Kemungkinan teman-teman ya. Untuk sementara saya pribadi masih menduga-duga. Ini benar-benar bencana yang mengerikan. Teman-teman, hari ini saya sudah berhasil naik ke daerah hulu sungai yang mengakibatkan banjir di Simangulape. Tapi saya belum dari awal mula airnya, saya baru hanya sampai di sini. Nah, kalau kita lihat dari posisinya, kuat dugaan ranting-ranting seperti inilah, bekas-bekas tebangan ini yang tersumbat di lembah ini. Jadi ini adalah sebuah lembah yang dialiri oleh sungai sebesar ini. Kemudian karena ada penebangan pohon-pohon, ranting-rantingnya jatuh ke lembah dan menghambat aliran sungai kecil ini. Kemudian sungai itu membendung. Ranting-ranting ini menumpuk di lembah ini. Kemudian setelah menumpuk, ranting-ranting itu pun membendung sungai dan membentuk sebuah bendungan yang tinggi. Kemudian hingga suatu ketika airnya, ranting-ranting ini terdorong oleh air yang sudah menumpuk banyak. Kemudian airnya tumpah tiba-tiba dan jatuh di situ. Kemudian airnya mengalir ke bawah dalam jumlah besar dan menggerus tanah hingga mendorong dan menggulingkan batu-batu itu hingga sampai ke Simangulape. Kurang lebih seperti itu kalau saya lihat situasinya nih teman-teman. Ya. Jadi ini memang ada kelalaian di sini. Ada kelalaian di sini, ada penebangan beberapa pohon, tidak banyak, tapi ranting-rantingnya itu dibuang ke ke aliran sungai ini, lembah ini, sehingga menghambat aliran sungai. Kemudian airnya menumpuk gitu teman-teman ya. Dan saya akan tetap telusuri ke atas teman-teman, tetap ikuti saya nanti ya. Nah ini teman-teman, inilah lembah di mana air itu berasal. Tapi ini bukan hulunya ya. Coba kita perhatikan dulu nanti sampai ke atas sana, di mana dia sebenarnya bermula air ini. Di mana air ini bermula, coba kita telusuri. Airnya kecil, tidak terlalu besar. Tapi ini bekas gerusannya ya. Kalau itu sebenarnya bukan longsoran. Material yang sampai ke Simangulape bukan dari sini. Ini hanyalah lembah yang sempat tersumbat karena di sini banyak ranting-ranting yang menghalangi air sehingga menimbulkan sebuah bendungan di sini yang menyimpan air dan terjatuh tiba-tiba. Sepertinya kronologinya seperti itu ya, kira-kira ya. Nah ini dia, saya berada di lokasi. Ini sudah masuk ke areal wilayah Desa Habiahan, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat tumpukan dari ranting-ranting yang terdorong oleh air karena jumlahnya sudah besar. Kita akan coba telusuri sampai ke atas.
Ini menyeramkan teman-teman, karena saya benar-benar seorang diri di sini. Cukup menegangkan di sini. Dalam bayangan saya, airnya meluap tinggi. Kita coba telusuri dulu, ini sudah lumayan panjang. Ya. Ini juga ada longsoran-longsoran kecil. Situasinya seperti ini teman-teman. Kita coba cari dulu hulunya. Ini cukup menyeramkan, guys. Dan hulunya di sana, kita mesti hati-hati.
Terlalu berbahaya teman-teman. Dan di sini ada jalan dari alat berat. Ini ada jalan alat berat. Ini sepertinya jalan dari alat-alat yang digunakan untuk menebang kayunya. Nih situasinya di hulu seperti ini. Nah ini bekas dari penebangan. Kemungkinan alatnya turun sampai ke sungai ini dulu ya. Jadi alat beratnya turun sampai ke sungai ini dan menyeret kayu-kayunya, sehingga ranting-rantingnya menjadi bertumpuk di sini. Kemungkinan alatnya masuk ke sini, masuk ke aliran sungai ini, dan berjalan sampai ke bawah. Dulu sekali, ini memang sudah lama. Ini bukan bekas tapak alat yang baru, sudah menahun saya rasa ini. Sudah bertahun. Coba kita telusuri dulu. Ini bekas jalan alat beratnya yang tadi masuk ke sungai itu. Ternyata ada akasia di sini. Ada akasia juga, teman-teman. Jadi sungainya itu di sini. Yang tadi kita lihat sungainya itu di sini. Di sini. Tapi di sini sudah tidak ada longsoran. Airnya yang meluap di sana. Dan bisa dipastikan itu karena tumpukan ranting-ranting. Ini teman-teman. Jadi saya sudah sampai di puncak. Di situ. Nah, itu bukit itu turun ke bawah. Itu adalah hulu dari sungai tadi. Hulu dari sungai tadi. Dan di sini memang tidak ada longsoran lagi ya. Hanya di tempat, mulai dari tempat bekas trek kayak alat berat tadi, alat berat yang masuk ke sungai, kemungkinan untuk menarik kayu. Nah, disitulah mulai ada longsoran, mulai ada timbunan. Sepertinya airnya membendung di sana, membendung di tempat yang tadi saya tunjukkan. Dan saya sedang berusaha kembali karena kawan saya akan menjemput saya kurang lebih 4 km dari tempat saya berada ini. Dia akan menjemput saya di kayu sana. Dan ini guys, adalah kurang lebih 4 kilo kita berjalan. Jalan yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Nih.
Tapi kawan saya mungkin kita mau Sherlock dulu di sini. Kita tunggu di sini. Oke guys. Terima kasih. Dango na tong nasa natuhay dango na nauna na to sani. Nyadde deh. Iya. Saya di YouTube. Kita sedang menuju lokasi guys. Ini kita jalan kaki karena jalan itu ditutup di sana demi menjaga kemacetan. Sepertinya saya sudah melihat. Iya. Banyak pejabat yang keluar masuk dari lokasi kejadian. Nih. Kita terpaksa jalan guys karena akses masuk untuk orang-orang biasa tidak diberikan, hanya dibolehkan orang-orang yang membawa logistik bantuan, kemudian relawan dan kepolisian dan pejabat-pejabat yang ingin berkunjung. Di lokasinya itu di sana. Kita lagi jalan sama abang kita nih, Bang Ringo. Dia sudah capek guys. Live mana? Sudah ramai di sini guys. Ramai. Mau naruh jauh ini. Pas dari jauh ini. Selesai dengan suket di perpuluhan anggrek ini. Nasengnya. Nasengi? Isi perpuluhan. Selesai ada anggrek. Itu dia guys, lokasi longsornya. Kita nggak diperbolehkan masuk teman-teman. Jadi mungkin kita cari cara lain dulu. Gila bu. Kalian mana nongkosnya lah kok. Kita terpaksa naik perahu nih guys ya teman-teman. Oke. Ada punya hal doang. Ya, tang figure. Dulu teko. Lagi naik sampan guys. Oke guys, kita terpaksa naik sampan guys. Kita terpaksa ngambil jalan lurus guys. Ini jalan tikusnya. Ini kita sudah sampai di lokasi dengan naik perahu teman-teman. Dan ini rumah, kita sudah sampai di rumah yang terdampak. Teman-teman. Rumah yang terdampak ini. Rumah yang terdampak. Hancur semua. Kita bahkan tidak tahu ini batunya dari mana.
berada di lokasi ini cukup mengerikan, guys. Kita bahkan tidak tahu ini batu-batunya ini dari mana datangnya. Apa gerangan yang ada di atas sana? Ini dulunya bukan sungai nih, teman-teman. Nampak bangunan rumah, guys. Ini benar-benar mengerikan, teman-teman. Sangat mengerikan. Kita tidak tahu batunya ini datang dari mana. Hidup. Udah kiat do jauh sulang? Ya. Lihat dong. Berarti lo kiat dong. Bu isong ono teh. Lo termasuk gudang alat kiat dong. Gudang alat berat. Kita coba naik ke atas dulu, guys. Ini mengerikan ya, teman-teman. Sekarang di sini sudah ada sungai. Hanya ada batu dan pasir, teman-teman. Kita bahkan tidak tahu ini di bawah ini dulunya adalah rumah, kemudian rata diterjang oleh tumpukan material batu yang dibawa oleh air dari atas. Itu juga sepertinya rumah atau kuburan, kita kurang tahu, teman-teman. Dan hulunya itu di sana. Hulunya di atas sana. Hulunya di sana, teman-teman. Seperti inilah situasinya, teman-teman. Situasi terkini dari bencana alam banjir bandang di Bakara, tepatnya desa Simangulapte. Dan itu adalah hulunya membentuk sebuah sungai yang menganga. Dan dia tergerus cukup sangat dalam. Itu adalah hulunya, teman-teman. Ini sepertinya rumah yang terseret. Dan itu Hotel Senior Bakara.
Ini rumahnya diterjang, kemudian dia miring, dan luas sekali sampai ke sana. Kalau saya perkirakan ini sekitar 1 hektar, lebih dari 1 hektar ini areal luapan dari material batu yang dibawa oleh, dan batunya luar biasa teman-teman besarnya. Itu ini kita tidak tahu lagi mau bilang apa ini. Saat ini masih terus diupayakan untuk pencarian korban hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Sekitar belasan orang masih dinyatakan hilang, belum ditemukan, dan beberapa unit alat berat masih dipekerjakan untuk mencari para korban hilang. Ya seperti inilah guys, situasinya seperti ini. Ini benar-benar di luar nalar teman-teman. Bagaimana mungkin batu-batu ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang di sini panik ketika bencana itu datang. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh batu seperti ini. Semoga mereka korban-korban. Cukup sedih teman-teman. Saya membayangkan ini luar biasa teman. Ini sebuah bencana yang bukan hanya tanah tapi batu. Tidak bisa kita perkirakan bagaimana paniknya orang-orang. Semoga para korban tenang jiwanya dalam sana. Tiga naik na sudah aku dik. 10 naik. Nong dah kok 3. Untuk sementara 4 orang sudah diketemukan dan 10 orang lagi belum diketemukan, masih diupayakan pencariannya. Dan di sini ramai dikunjungi oleh keluarga-keluarga korban dan masyarakat. Gabungan tim Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat yang menjadi relawan. Jadi teman-teman, sekedar info, akses ke sini untuk masuk untuk orang-orang umum sudah diberikan supaya tidak membludak orang di sini. Siapa tahu ada bencana susulan lagi dari atas. Pondasinya hilang. Jadi 1 lantai rumah ini diterjang. 1 lantai rumah ini sudah diterjang dan rumah ini bergeser ke sini. Bergeser mungkin di atas dulunya ya. Tapi dia bergeser karena didorong oleh batu yang terbawa oleh air banjir. Teman-teman. Masih tetap berlangsung upaya pencarian para korban. Oke teman-teman, seperti itu dulu. Nanti kita infokan lagi info-info terbarunya untuk teman-teman semua. Dan mohon doa dan dukungannya supaya korban-korban banjir ditambahkan dan korban hilang yang belum diketemukan setidaknya cepat diketemukan. Nah, itu sumbernya dari sini, hulunya di situ.
Sepertinya korban hilang sudah ditemukan. Ada yang ditemukan sepertinya korban hilangnya. Korban meninggal sepertinya ada yang ditemukan. Coba kita lihat lebih dekat. Ini jalan lintas dari Bakara ke Muara, teman-teman. Bakara Muara, dan ini situasinya seperti ini. Ini sudah dibersihkan, tapi di depan sana arah ke Bakara masih dilakukan upaya pembersihan sekaligus pencarian korban yang hilang. Dan ini rumah-rumah penduduk yang terdampak. Teman-teman bisa lihat bagaimana lumpur masuk mendesak ke dalam rumah. Kemudian ada di situ ada juga makam-makam. Dan di sana juga rumahnya rusak parah. Tumpukan material batu. Ini kemungkinan, oh ya, ini rumah dulu ya. Ini rumah, dan di sini juga rumah ya. Hotel Senior Bakara. Kolamnya di belakang itu rubuh. Itu hotelnya.
Ini saya berdiri di atas tumpukan batu yang disisihkan dari badan jalan, teman-teman. Tumpukan batu yang disisihkan oleh alat berat dari badan jalan. Seperti inilah situasinya. Hari ini sekitar pukul 14.59 pada tanggal 13 Mei 2021 terjadi banjir dan longsor di daerah Sibaganding, Girsang, Sipangan Bolon, Parapat. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menjumpai Bapak Profesor Dr. Binari Manurung MSI untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Apa kira-kira yang menyebabkan hal ini terjadi dan solusi apa yang bisa kita ambil? Baik, selamat malam Bu Erika. Untuk pertanyaannya, sebenarnya coba kita lihat ini kan sebagai suatu kasus. Nah, sekarang kita lihat ya air dan warnanya. Kalau kita lihat kan air ini kan warnanya kan coklat. Nah, itu pertanda bahwa airnya itu kan membawa tanah. Airnya kan berlumpur. Nah, dari mana ini lumpurnya? Dari mana tanah ini? Nah, ini kan suatu pertanda bahwa ada suatu kawasan daerah hulu ya, di daerah hulu atau pada suatu ya kawasan di hutan yang ada di sekitar Parapat itu pasti ya kemungkinan besar itu ya darahnya terbuka ya, darahnya terbuka. Nah, pada kondisi seperti ini misalnya ya pastikan karena curah hujannya tinggi. Nah, saat curah hujannya tinggi dan ada suatu kawasan yang terbuka, nah tentu saja kan menyebabkan hujan yang turun itu langsung mengalir karena nggak ada tumbuhan yang menahan. Nah, dengan demikian maka volume air yang turun, berapa yang turun langsung segitu yang mengalir, tidak ada yang menahan. Nah, jadi karena itu penyebab utamanya ini pasti ya kemungkinan besar dan bisa kita pahami ya ada suatu kawasan di daerah hulu, di daerah pegunungan yang ada di Parapat itu yang ya suatu lokasinya tidak ada lagi tumbuh-tumbuhannya. Nah, tidak ada pepohonannya, gundul dia. Nah, karena itu ya dengan gundulnya itu maka terjadilah hal seperti ini. Nah, mengapa hal ini saya kira sudah jelas ya. Nah, sekarang solusi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama pasti ini kan dalam keadaan darurat. Ya pastikan ya cari daerah atau ya kawasan yang gundul itu, yang hutannya tidak ada. Ya secepatnya dilakukan reboisasi, tanami pepohonan ya, tanami tumbuh-tumbuhan. Nah, karena dengan adanya tumbuhan itu, kalaupun ya hujan turun kan tumbuhan itu kan akan mengikat tanah-tanah yang ada di situ. Makanya kalau hujan pun turun, tanah terikat oleh akarnya, maka dia kan tidak akan terbawa langsung. Malahan dengan tumbuh-tumbuhan itu kan tadi ya tanahnya diikat, maka ya hujan yang turun pun ya bisa diserap dan secara perlahan nanti baru kembali dilepaskan. Dan karena itu saat ada hutan yang bagus, maka biasanya kan air di sungai itu kan justru warnanya jernih. Jadi sekali lagi solusinya secepatnya lakukan reboisasi, dapatkan data di daerah hulu dari pegunungan yang ada di sekitar Parapat itu yang memang masih terbuka. Nah, kemudian tentu yang kedua yang perlu segera lakukan, dapatkan ya. Nah, lahan siapa itu? Kenapa itu dibuka? Kenapa itu ya hutan-hutannya digundul? Ya, kenapa pepohonannya dipotongin? Nah, dengan demikian nanti maka
apakah itu ya masyarakat atau yang lainnya, ya harus dibina, ya ditegur, bahkan kalau perlu ya mereka harus diajukan ke pengadilan, dan itu menjadi pembelajaran ya. Coba bayangkan ya, nah parapat termasuk tentu saja kan Danau Toba, ya kalau kita bicara Danau Toba itu kan sudah termasuk parapat di dalamnya sebagai ya namanya kan destinasi wisata ya super prioritas ya. Kalau seperti ini kan kondisinya kan malu kita. Nah jadi karena itu ya dapatkan data, tentu instansi terkait harus mendata ini supaya jangan terulang. Nah, kalau ada masyarakat yang menebangin ataupun yang lainnya atau satu perusahaan, ya pastilah diberikan pembinaan, ditegur, dan tentu kan semua harus berdasarkan aturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, ya maka ya kasus-kasus seperti ini ya tidak akan terjadi lagi. Jadi lihat ya, lihat airnya yang banyak, airnya berlumpur, mengandung batu-batuan. Nah, ini kan pertanda bahwa tumbuhan tidak ada yang mengikat tanah ini ya, sehingga saat curah hujan tinggi maka sekali lagi langsung dia terbawa. Nah, jadi kata kuncinya ada suatu kawasan daerah hulu ya di pegunungan yang ada sekitar Danau Toba itu yang terbuka ya, yang pepohonannya tidak ada ya, dia mengalami disebut ya hutan gundul. Jadi solusinya secepatnya lakukan reboisasi, kemudian ya masyarakat yang melakukan kegiatan ya yang menyebabkan hutannya gundul ya perlu ya penanganan khusus. Saya kira itulah gambaran yang bisa ya saya berikan ya mengapa hal ini terjadi dan apa solusi yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Berarti yang harus kita lakukan adalah mungkin oknum pemerintah atau masyarakat bekerja sama mencari siapa oknum di belakang ini. Nah, polisi kehutanan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Di samping itu, kita juga segera melakukan reboisasi untuk lahan-lahan yang gundul. Terima kasih Pak Prof untuk perbincangan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat berguna untuk solusi di negara kita. Terima kasih. Kondisi lapangan semakin parah.